Ya, sekarang sedikit preview. Gue tidak mau banyak bahas preview. Besok ada match Southampton MU, Wolves sama Arsenal Chelsea. Terutama Arsenal Chelsea dulu. Ini kan lagi banyak orang bertanya kenapa Arsenal keluar paling banyak 130 jutaan, tapi beli pemain yang mediocre semua. Coba kita lihat sikonnya Arsenal ya. Kan gue selalu bilang setengahnya Arsenal ini harus dibuang. Dan untuk bisa membuang gak semuanya laku. Bisa dia contoh Sokratis itu Sokratis itu masih bagian dari tim. Nah, kita lihat pertama dibeli Tavares ini 8 juta. Memang di sayap kiri daripada Sokratis butuh pelapis. Sokratis nggak bisa diharapin lah. Butuh pelapis, yaitu pelapisnya Tierney, karena Tierney pun nggak selalu main bagus dan bahkan terlalu textbook. Si Tavares ini lumayan pernah, walaupun itu friendly, dia bisa ngikutin lah. Jadi sebagai pelapis tetap dibutuhkan. Oke. Kedua, beli Lokonga ini kan ibarat penggantinya Ceballos, atau at least ada pemain box to box di belakang. Dan Lokonga ini nggak buruk. Apakah bisa mengangkat tim kayak Partey? Gue nggak tahu. Gue pengen lihat duet Partey dan Lokonga sih sebenarnya. Kita harus lihat itu. Tapi dengan pembelian masih muda, kaptennya Anderlecht 24 juta kalau nggak salah, atau 20 jutaan lebih, nggak mahal juga, make sense juga untuk gue. Odegaard dibeli, make sense juga, dan harga itu nggak mahal, 40 juta. Karena kalau beli Aouar yang lebih muda belum tentu terbukti bisa masuk juga, butuh adaptasi. Tapi kalau Odegaard sudah jelas bisa beradaptasi. Terus Ramsdale, nah kipernya tahu sendiri. Kalau lu mau kritik boleh dikritik. Pembelian Runarsson itu tolol banget asli. Ramsdale 20 jutaan, 24. Ini kiper yang gue lihat itu jelek. Cuman kembali lagi dia masih muda, dia bisa berkembang dan at least bisa memberi perlawanan tekanan kepada Leno. Karena Leno selama ini nyaris nggak pernah dapat tekanan dan mainnya juga nggak bagus-bagus amat. Makanya sekali-sekali diganti nggak ada masalah juga. Nah, cuman sekali lagi kalau dia bermain jelek karena di Sheffield defense-nya juga jelek, Arsenal at least defense-nya lebih bagus. Baru kita bisa lihat apakah dia worth it atau enggak. Kalau dia kayak Martinez saja, Martinez sebenarnya nggak bagus-bagus sama juga. Kayak Martinez saja itu 24 juta atau 20 juta itu worth it. Oke. Yang menjadi tanda tanya untuk semua orang, yang termasuk untuk gue, yaitu pembelian Ben White. Dari 5 itu cuman Ben White doang kalau gue bilang. Karena Ben White dibeli untuk inti. Ramsdale dibeli untuk sebagai pelapis. Sekali lagi ini kasusnya kayak Maguire pada saat pindah dengan harga 80 dibully semua fans MU, bahkan fans MU sendiri seperti fans Arsenal sekarang banyak ngebully Ben White. Fans MU sendiri ngebully pembelian Maguire dari Leicester 80 juta. Tapi kalau kita lihat 3 tahun kemudian, sekarang gue bilang worth it 80 juta. Karena untuk gue Maguire dan Van Dijk adalah 2 center back terbaik di dunia. Bener nggak? Ya, gue nggak tahu siapa lagi. Ramos sudah lewat. Konate, Upamecano belum terbukti. Pada saat ini ya cuman Van Dijk sama Maguire yang benar-benar sudah terbukti. Jadi 80 juta is worth it untuk Maguire. Sama waktu Van Dijk dari Southampton ke Liverpool dibeli dengan gue nggak tahu berapa juta, 40, 50, 60. Itu juga orang bilang kemahalan, tapi setelah berapa tahun juga terbukti. Jadi kasusnya Ben White sekarang kita harus tunggu setahun, nggak usah lama-lama lah, setahun terbukti atau nggak dia bisa berkembang atau nggak. Plus poinnya 5 pemain yang dibeli itu muda semua. Jadi kalau dijual masih ada value.
Kalau lu beli pemain yang 30 kayak PSG lah, beli Ramos, beli Wijnaldum, beli ini, beli itu, memang gratis, tapi gajinya tinggi dan dijual nggak ada value-nya lagi. Disitulah kita harus lihat. Cuman kalau dibilang apakah mereka pemain bagus, enggak. Apakah mereka bisa berkontribusi, mungkin. Apakah mereka bisa memberikan nilai tambah kepada Arsenal, mungkin. Sekarang tergantung bagaimana Arteta bisa memanfaatkan pemain ini. Jadi kalau gue ngeliat bukan pemainnya, tapi lebih ke Artetanya sendiri. Chambers ini kan katrok, dan harusnya mereka masih beli pemain lagi kalau gue bilang, terutama posisi striker dan bek kanan. I mean, Bellerin itu mau cabut, kenapa lu nggak jual? Dumfries itu dibeli cuma 15 juta sama Inter. Itu yang gue nggak habis pikir. Harusnya beli Dumfries dulu, baru Bellerin dijual. Mereka mau jual Bellerin kalau nggak salah buat 25 juta. Ngapain lu jual Bellerin 20 juta masih untung? Kenapa? Karena gaji Dumfries pasti di bawah Bellerin. Itu yang begonya Arsenal di situ. Itu yang jadi masalah selama ini. Pembelian pemain itu nggak jelas. Sekarang pun masih 50-50. Nggak tahu. Kalau Tavares, Lokonga, Odegaard, gue cukup puas. Ben White sama Ramsdale ini masih menjadi tanda tanya. Terutama Ben White yang harga 50 juta. Kalau orang bilang, ya kan Varane cuma 45. Ya, itu sih is a good deal. Harusnya di atas kertas. Tapi harus terbukti apakah Varane bisa adaptasi atau enggak. Dan MU beruntung sudah punya banyak home ground. Arsenal enggak, makanya harus beli home ground. Jadi hal-hal kayak gini itulah gue berpikir, ya mungkin itu. Walaupun gue tetap kritik Arsenal ya, kritik Arteta, karena untuk gue sih Arteta nggak, kurang bisa lihat pemain. Nah, ketemu besok atau ntar malam Chelsea yang lagi on fire dengan 3-4-3, Lukaku main. Gue nggak tahu gue baca berita bener atau tidak, atau itu sarkas atau tidak. Tapi Tuchel bilang, ya gue berharap Lukaku bisa cetak 50 gol sampai winter break ya, sure. Mungkin ini bercandanya Tuchel ya, anggap aja bercanda. Tapi satu hal yang gue pengen sorot, yang jadi masalah, yang dikritik oleh media dan fansnya itu kan adalah Werner. Dia seringkali di depan gawang nggak bisa cetak gol. Kalau soal efektivitas, Werner atau Lukaku, jelas gue pilih Lukaku. Tapi orang nggak berpikir bahwa dengan 3-4-3, 3 pemain depan itu bekerja lebih keras. Satu, apakah Lukaku bisa lebih kerja keras kayak Werner? 1 juta persen enggak. Yakin gue. Bekerja keras iya, tapi tidak seperti etos kerjanya Werner. Itu luar biasa. Jadi kalau lu cuman ngelihat hanya finishingnya, Lukaku lebih bagus, iya. Tapi kalau sistemnya tetap sama dengan 3-4-3, Werner ganti Lukaku, gue nggak yakin. Kenapa? Karena berkat kerja kerasnya Werner itu, dia memposisikan diri sering di depan gawang. Sayangnya finishingnya jelek. Apakah Lukaku bisa seperti itu? Gue nggak yakin. Kalau Lukaku nggak turun bekerja keras, bola pun dia belum tentu dapat. Karena pergantian 3 pemain di depan ini membuat Chelsea sering berbahaya. Kita nggak tahu, maka dari itu gue bilang mending Tuchel main 4-2-3-1 dengan Lukaku di depan, Havertz di belakangnya, Werner di kiri, Ziyech di kanan, di tengah Jorginho sama Kante 2 DM, atau Mason Mount di belakangnya siapa namanya, Lukaku. Tapi bisa nggak dia main kayak begitu? Berani nggak? Kalau 3-4-3 mau pasang siapa? Nggak tahu juga. Kita lihat aja. Yang jelas MU itu 3 tahun nggak menang lawan Arsenal. Chelsea tahun lalu 2 kali kalah Arsenal yang jelek itu. Kenapa bisa kayak begitu? Simple. Jawabannya simple. Karena lawan
tim kayak Chelsea, Arsenal, Chelsea sama MU, Arsenal lebih menunggu, mengincar counter, reaction football. Kalau lawan tim-tim kecil, Arsenal yang mengambil inisiatif, terlalu ngandelin pemain-pemain yang nggak konsisten kayak Pepe, kayak Smith Rowe, Bukayo Saka baru balik lagi. Nah, kalau Arsenal full tim dengan Lacazette, Bukayo Saka, Odegaard, Smith Rowe, Auba, mungkin Arsenal bisa kumpulin cukup banyak poin lah. Tapi kembali lagi, apakah ada perubahan dari sistem yang diterapkan oleh Arteta? Terutama sistem itu tidak mengandalkan lini tengah untuk membangun lini belakang untuk membangun serangan, tapi lebih safe kalau dari tengah seperti tim-tim lainnya. Tapi kita lihat besok. Gue bilang Chelsea jelas lebih unggul, kita fair aja, Chelsea lebih unggul. Tapi apakah Chelsea menang atau tidak belum tentu. Oke, kita nikmati aja besok. Thanks for watching.